Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ja'ala hadhihi al-ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nafa'a al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta ataha al-yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan orang yang mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Manusia adalah sejenis makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani Adam wa ja'alnahum fil barri wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70. Artinya, sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Kami memudahkan pengangkutan mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami muliakan mereka dengan kemuliaan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang lain yang telah kami jadikan. Kerana ia diciptakan dengan rupa bentuk yang cantik, serta dikurniakan akal pikiran yang dapat membedakan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah Al-Tin ayat 4, artinya sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang semolek-moleknya. Oleh karena banyaknya keistimewaan yang dikurniakan kepada manusia, yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia, maka Allah membebankan tugas dan tanggung jawab yang mesti dipikul oleh setiap orang dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain, Allah melantik manusia menjadi khalifah di permukaan bumi ini untuk tujuan mengatur, mengurus, memakmur bumi Allah yang kaya raya ini, dan menghindarkan dari kemusnahan yang akan
Firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ada jadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di antara tugas yang paling besar yang mesti dipikulkan oleh khalifah Allah ialah tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Kerana maju dan mundur sebuah masyarakat adalah berhati di atas warga masyarakat itu sendiri. Firman Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang bermaksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sesuatu umat, sehingga mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam arti kata lain, jaya diri, mengubah diri, membaiki diri. Mana-mana masyarakat yang warga-warganya benar-benar beriman kepada Allah, bersatu padu, berakhlak mulia, berpengetahuan tinggi di segenap bidang kehidupan, tolong-menolong sama sendiri, tentu sekali masyarakat tersebut akan menjadi mulia, dihormati dan disegani oleh umat-umat lain, dan seterusnya akan mendapat keberkatan dan kemewahan hidup di dunia ini dan selamat sejahtera di akhirat nanti. Firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aminu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Surah Muhammad ayat 3, yang berartinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang benar dari Tuhan mereka, maka Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan firman Allah Ta'ala lagi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 96. Maksudnya, sekiranya penduduk sebuah kampung, sebuah masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan ke atas mereka keberkatan, rezeki dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka berdusta, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat itu di mana anak buahnya hidup dalam bercabang, tidak berpelajaran, tidak menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dan kemaksiatan bermerajalela, maka masyarakat tersebut akan berlaku kacau balau, akan dihina, tidak ada keamanan, dan tidak terjamin keselamatan jiwa dan harta, hingga keberkatan hidup pun tak ada. Seterusnya maka Allah akan menimpa mereka. Firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah
35. Maksudnya, takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa ke atas seorang yang membuat soleh saja. Dan ketahuilah bahawa siksaan Allah itu amatlah pedih. Fitnah apabila turun, maka turun terkena pada semua umat. Bukan turun di atas orang yang membuat zalim saja. Sidang iman, rahimahumullah, salah satu jalan untuk memakmur, untuk menaikkan ketinggian dan kehormatan masyarakat kita, ialah dengan kita memperlengkapkan anak-anak bagi umat-umat kita dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan, sama ada ilmu syariat ataupun ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan kehidupan di dunia ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menegaskan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm." Maksudnya, siapa yang mau kesenangan dan ketinggian di dunia, maka hendaklah dia dengan berilmu. Dan siapa yang mau kesenangan dan ketinggian di akhirat, maka hendaklah dia dengan berilmu juga. Dan siapa yang mau ketinggian di dunia dan di akhirat sekali, mestilah dengan berilmu juga. Sidang jemaat rahimahumullah, mana-mana umat yang tidak berilmu di setiap bidang kehidupan, tentu sekali dia tidak akan mendapat ketinggian dan kehormatan, bahkan menjadi umat yang serba lemah, mundur. Segala kekuatannya bergantung kepada umat yang lain, bergantung kepada orang yang lain. Diskriminasi. Islam menggalakkan umatnya supaya berlomba-lomba mencari ketinggian di segenap bidang hidup, sama ada di bidang politik pentadbiran, di bidang ekonomi dan pengurusan keuangan, di bidang kemasyarakatan, di bidang pengurusan negara, di bidang-bidang lain-lainnya, sejajar dengan kita selaku khalifatullah di permukaan bumi ini. Kita adalah khalifatullah yang kita ikut sakwa daripada Nabi Adam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah melantik Nabi Adam sebagai khalifatullah di fil ardi. Mari kita dengar di dalam sebuah ayat yang memberitahu kepada kita di dalam hal ini dengan kata walaqad katabna fi zabur min ba'di zikri innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Suratul Anbiya ayat 105. Artinya, sesungguhnya telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauh Mahfuz pada mula-mula, bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh. Di samping kita mencari ketinggian dunia, maka jangan kita mengabaikan kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin." Suratul Qisas ayat 77. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu tentang kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan kamu dan kenikmatan di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah
li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittiba'i manhajihi al-qawim wa siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sidang jemaat yang dimuliakan sekalian, tidak ada cara lain yang paling baik untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat selain daripada kita mengikuti ajaran Allah yang dibawa sampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah jalan yang lurus. Jangan jalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sekalian mengikutinya dan berjalan di atasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153 maksudnya dan bahwasanya ini ialah jalan yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayahnya kepada kita dan sentiasalah kita kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan banyak-banyak berselawat ke atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma a'ti kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.